Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Stay produktif buat semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai asas hukum tata negara dalam mata kuliah Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Sebelum melanjutkan ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Devi Violisa, NIM 19101155010. Saya merupakan seorang mahasiswi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PPKN di Universitas Pamulang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Hukum Tata Negara Republik Indonesia yang diampu oleh Ibu Nurdiana, SPD MH. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang apa saja asas-asas hukum tata negara Indonesia itu, alangkah baiknya kita mencari tahu dulu tentang pengertian asas itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan asas adalah dasar, pedoman, atau sesuatu yang menjadi pokok dasar. Asas-asas dalam hukum tata negara dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar yang merupakan hukum positif dan mengatur mengenai asas dan pengertian dalam penyelenggaraan negara. Asas-asas hukum tata negara meliputi yang pertama, asas Pancasila, yang kedua, asas negara hukum, yang ketiga, asas kedaulatan rakyat dan demokrasi, yang keempat, asas negara kesatuan, dan yang kelima, asas pembagian kekuasaan dalam check and balance. Dalam setiap sila-sila Pancasila, terkandung berbagai pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar berlakunya penyelenggaraan hukum di Indonesia. Selain itu, Pancasila juga digunakan sebagai pedoman hidup serta sebagai falsafah negara yang mengandung pengertian bahwa setiap perbuatan, baik untuk pemerintah maupun warga negara, harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang pertama, sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang kedua, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang ketiga, sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang keempat, sebagai tujuan bangsa Indonesia, yang kelima, sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, keenam, sebagai sumber dari segala sumber hukum dan sebagai sumber nilai. Selanjutnya, yaitu asas negara hukum. Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara hukum, di mana segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku. Menurut International Commission of Jurists, dalam konferensinya di Bangkok mengemukakan bahwa syarat-syarat dasar pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law yaitu: yang pertama, adanya perlindungan konstitusional. Kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Ketiga, adanya pemilihan umum yang bebas. Keempat, adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat. Kelima, adanya kebebasan berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. Keenam, adanya pendidikan kewarganegaraan atau civic education. Selanjutnya, yaitu asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Kedaulatan merupakan kekuasaan atau kewenangan yang tertinggi dalam suatu wilayah. Kedaulatan rakyat artinya kekuasaan itu ada di tangan rakyat, sehingga dalam pemerintah melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan keinginan rakyat. Hal ini tercermin dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang selanjutnya yaitu asas negara kesatuan. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, di mana kekuasaan tertinggi atas semua urusan negara ada di tangan pemerintah pusat. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dengan pemberian otonomi kepada daerah yang seluas-luasnya untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimiliki masing-masing daerah, yang didukung dari bantuan pemerintah pusat. Dengan menganut asas negara kesatuan yang desentralisasikan, menyebabkan adanya tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan hubungan kewenangan dan pengawasan. Untuk asas yang terakhir, yaitu asas pembagian kekuasaan dalam check and balance.
Berbeda dengan teori pemisahan kekuasaan oleh Montesquieu dan John Locke yang membagi kekuasaan masing-masing terpisah satu sama lain, Undang-Undang 1945 setelah perubahan membagi kekuasaan negara atau membentuk lembaga-lembaga kenegaraan yang mempunyai kedudukan sederajat serta fungsi dan wewenangnya masing-masing. Di antaranya, yang pertama, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang keempat yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Yang kelima, Presiden dan Wakil Presiden. Yang keenam yaitu Mahkamah Agung. Yang ketujuh yaitu Mahkamah Konstitusi. Yang kedelapan, Komisi Yudisial, dan yang kesembilan yaitu lembaga lainnya yang pembentukan dan kewenangannya diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, Undang-Undang 1945 tidak mengenal pemisahan kekuasaan negara seperti yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu. Akan tetapi, Undang-Undang 1945 membagi kekuasaan negara dalam lembaga-lembaga tinggi negara dan mengatur pula hubungan timbal balik antar lembaga tinggi negara tersebut. Dalam teori pembagian kekuasaan ini dibagi dalam beberapa bagian, tidak dipisahkan yang dapat memungkinkan adanya kerjasama antara bagian-bagian itu atau disebut juga dengan check and balance. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.